Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit semoga segera disembuhkan. Amin, amin, amin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bertahan di 13 tahun ya. Sudah usaha angkringan, kok bisa sih bertahan sampai sekarang? Di tahun 2013 itu saya buka usaha angkringan. Sampai sekarang di tahun 2026 itu berarti sudah 13 tahun. Cobaannya, rintangannya, Masya Allah banyak banget. Tapi Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Itu juga berkat support dukungan dari yang pertama keluarga, yang kedua itu teman-teman ya. Tanpa doa dan support dari keluarga dan teman-teman, saya tidak mungkin masih bisa buka usaha angkringan sampai detik ini ya, seperti itu. Cara ampuh yang paling efektif itu saya itu selalu update teman ya, selalu update, selalu mengikuti perkembangan yang masih ngetren, masih ngehit di dunia angkringan ya. Contohnya kayak gini, di tahun ini itu yang masih rame itu apa? Yang masih rame sate seafood ya, kita mengikuti ikut menu sate seafood tanpa meninggalkan ciri khas dari angkringan saya ya, tanpa meninggalkan menu ciri khas dari angkringan saya ya. Dan contohnya juga banyak ya teman-teman. Pokoknya kita itu selalu update dan selalu mengembangkan diri. Jangan pernah kita itu merasa sok ya, merasa wah, oh aku buka angkringan wis kesuwi kok, aku harus ngene-ngene wae, aku harus ngene-ngene wae, wah yo bakal ketinggalan zaman ya. Itu nanti bakalnya kita akan kalah dengan pesaing yang lain ya, seperti itu. Kalau usaha angkringan itu kita harus selalu update ya. Kenapa? Itu salah satu faktor utamanya kenapa saya sampai sekarang masih bertahan ya, seperti itu ya. Selalu update, selalu sharing ya, sesama penjual angkringan. Jadikan sesama penjual angkringanmu itu teman ya, guru, bukan pesaing atau musuh ya. Jangan seperti itu. Saya juga begitu teman-teman. Saya buka usaha angkringan itu kan sudah 13 tahun. Kalau diukur dari tahunnya itu berarti saya itu sudah cukup senior. Tapi kalau saya ketemu dengan para pengusaha angkringan yang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu saya anggapnya, kalau ketemu mereka itu saya anggapnya mereka itu guru ya. Jadi saya itu sharing sama mereka ya, memanfaatkan apa yang tidak ada di saya ya. Saya ambil ilmu yang tidak ada di saya ya, begitu juga sebaliknya, saya sana mereka ambil ilmu yang tidak ada di mereka. Jadi kita itu saling memanfaatkan ya, simbiosis mutualisme seperti itu. Jangan sampai kita ya, sesama usaha angkringan itu jadi musuhan. Jangan jadikan sesama usaha angkringan ataupun usaha yang lainnya, entah itu menunya sama, sama-sama nasi, sama-sama gorengan, sama-sama minuman, itu dijadikan musuhan. Itu jangan ya, itu nanti malah bakal jadi bumerang ya. Rezeki wis ono sing ngatur cah ya, rezeki sudah ada yang mengatur, tidak bakal salah alamat ya. Selagi kita mau berdoa, berusaha, evaluasi diri apa yang kurang di kita, itu insya Allah rezeki pasti ada. Dan datangnya rezeki itu tidak bakal salah alamat teman-teman ya, seperti itu. Bob Sadino dulu ya, saya itu sering baca-baca buku, juga sering apa namanya, sering baca-baca ya mengenai tentang Bob Sadino. Tahu kan teman-teman Bob Sadino? Bunyinya kayak gini teman-teman ya. Bob Sadino bilang jangan menaruh telur dalam
satu keranjang. Artinya ketika keranjang telur jatuh, maka kita tidak ada lauk untuk makan. Sampai di sini kita harus paham betapa perlunya antisipasi. Ya, taruhlah telur dalam 2 keranjang atau lebih. Saat keranjang satu jatuh, kita masih ada telur dalam keranjang yang lain. Tapi ini bukan tentang telur. Jadi gini teman-teman, ya, kenapa sampai sekarang itu saya masih buka usaha angkringan. Saya itu ya nggak cuma mengandalkan angkringan teman-teman. Saya itu selalu memanfaatkan customer yang datang ke angkringan. Jadi contohnya gini, contoh customer A datang, kita ajak ngobrol, Mas sibuknya apa, Mbak sibuknya apa, gitu kan. Dan nanti kalau seumpama obrolannya itu pas di kita, kalau berpotensi bisa diajak kerjasama, yang pastinya kan itu cuannya, bisa dapat cuan, kita gas. Prinsip saya kayak gitu. Jadi customer itu potensial banget ya buat saya untuk menghasilkan uang. Ya, jadi contohnya tadi itu kalau sama-sama ngobrolnya enak, sharing tentang apa yang bisa dikolaborasikan, bisa diajak kerjasama, kita gas. Enggak cuma tentang dunia perangkringan, entah itu dalam segi usaha kafe, usaha bengkel, usaha motor, dan lain sebagainya. Dan yang pasti kita itu selalu memanfaatkan apa yang berpotensi untuk bisa mendapatkan uang. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Kalaupun ada yang masih kurang paham, bisa di komen-komen, kita sharing bersama di channel ini ya. Biar kita itu sama-sama bisa saling berkembang dan bisa saling menyupport ya, seperti itu. Nah, itu salah satu kata-kata dari Bob Sadino itu tadi ya teman-teman, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya kita itu jangan cuma mengandalkan satu usaha ya, atau mengandalkan satu bagian. Kita harus selalu memanfaatkan peluang yang ada ya, dan yang pastinya peluang itu yang bisa menghasilkan uang. Kalaupun kita nggak tahu, itu bisa kita belajar ke teman-teman kita, pastinya itu teman-teman ya bakal banyak yang support ya, walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi pasti kalau ada niat baik itu pasti ada jalan ya, seperti itu. Seperti salah satu pengusaha yang familiar ya, mungkin teman-teman juga tahu kata-kata ini, jangan biarkan nasib keuangan bergantung pada satu penghasilan saja ya, seperti itu. Kalau besok gajimu berhenti, masih punya sumber penghasilan yang lain. Jadi itu teman-teman, kenapa kok saya itu masih buka usaha angkringan. Kita itu selalu ya, saya itu selalu update ya, mengikuti apa yang masih tren di dunia angkringan. Yang pertama itu. Yang kedua, saya itu selalu mencari peluang, entah itu peluang dari segi bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Dan yang pasti jadikan pelanggan atau customer atau pembeli itu dijadikan partner, entah itu partner kerja, partner bicara ya. Pokoknya kita harus selalu aktif dalam melayani pembeli, customer, pelanggan yang beli di angkringan kita ya, seperti itu teman-teman ya. Gitu teman-teman, bertahannya sampai sekarang cuma 2 itu, saya 13 tahun jualan angkringan ya. Kalau kita mengandalkan usaha angkringan saja ya, dapat penghasilan sih dapat, tapi nggak bisa buat mengembangkan diri ya, seperti itu.
seperti ini saja ya. Saya ini kalau kalau apa pagi itu mainan buket bunga untuk ulang tahun, untuk tunangan, untuk acara wisuda ya, entah itu buket uang, buket snack, buket bunga. Itu kalau pagi ya, itu sebenarnya usaha istri, cuma saya bagian marketing. Saya juga apa namanya bisa mainan batik teman-teman ya. Jadi saya itu selalu melihat apa yang masih ngetren, apa yang masih dicari di musim ini ya, itu selalu saya ambil peluang itu. Dan alhamdulillah selama saya mengambil peluang itu banyak sekali yang hasil ya, banyak sekali yang hasil. Itu semua berkat dari obrolan dari pelanggan customer yang ada di angkringan ya. Pokoknya kita harus selalu aktif, ada pembeli ya wes dilayani, Pak Bu Mbak ya, ngunjukin apa, mau belinya apa, terus sibuknya apa ya, yang bisa dijadikan uang itu apa. Kebetulan basic saya itu di marketing, jadi semua itu sudah saya lakukan teman-teman ya. Hampir semua produk ya sudah saya lakukan, sudah saya jual, entah itu produk sendiri, produknya temen ya, itu alhamdulillah saya bisa jual ya. Mulai dari motor, saya pernah jualan motor, jualan sepeda minion dulu masih musim sepeda minion saya juga jual. Bahkan kalau sepeda minion itu saya kirimnya ke luar Jawa terus ya, ke Kalimantan, Sumatera, NTB, Bali ya. Itu kebanyakan kalau minion itu saya kirimnya di luar Jawa. Waktu itu pas musim minion saya malah ambil untungnya 200 sampai 600.000 itu satu sepeda. Sistem saya itu jual beli, belinya di Pekalongan tapi kalau jualnya di luar kota ya. Sistem marketingnya gimana? Saya itu masuk ke grup-grup minion se-Indonesia ya, se-Indonesia teman-teman, kayak gitu teman-teman ya. Terus banyak lagi teman-teman yang sudah saya jual ya. Apa lagi ya, batik ya, batik NU saya juga pernah ikut bos, kalau siang ikut bos sampai sore di batik NU. Terus kita main juga koko, banyak teman-teman ya. Basic saya itu alhamdulillah di marketing, jadi semua produk kalaupun belum tahu itu insya Allah bisa saya pelajari dan insya Allah bisa saya jual ya. Alhamdulillah laku dan alhamdulillah sekali setiap produk baru itu keuntungannya besar-besar banget ya. Kalau di dalam dunia online itu kan ada affiliate TikTok ya, affiliate TikTok itu ada, affiliate Shopee itu juga ada ya. Jadi host live, alhamdulillah saya kemarin coba itu, pas kemarin itu kan masih musimnya musim wisuda, saya coba live jadi host live TikTok di affiliate. Alhamdulillah banyak banget yang CO itu. Padahal jadi cerita lucunya gini teman-teman, saya itu live produk buket ya, itu berhubung kemarin kan masih musimnya musim wisuda ya. Saya live produk itu, kalau sampelnya itu saya ambilnya di istri ya, di rumah. Jadi istriku bikin sampel yang hampir mirip dengan toko tersebut ya. Setelah itu tak live ya, kita cantumin keranjangannya, tokonya orang lain ya. Nah itu banyak banget yang check out, padahal sampel yang saya punya itu hasil karya istri, bukan dari toko tersebut ya. Itu alhamdulillah banyak banget yang check out, dan satu hari itu bahkan bisa bersihnya itu 150 sampai 200.000. Itu live-nya cuma 4 jam ya. Jadi itu ya nggak nyampe satu hari ya, live-nya itu durasinya 2 sampai 4 jam dalam satu hari. Bisa dibagi 2 season, 1 season saja
Itu alhamdulillah teman-teman, padahal saya belum pernah ya jualan buket di online, itu belum pernah. Tapi alhamdulillah ya, memang basic saya itu terlahir dari marketing, adol-adol ya, maklar ya, alhamdulillah bisa. Dan anehnya, lucunya, itu pas perakhiran, menjelang berakhirnya musim wisuda, itu ada akun toko dari tokonya tersebut itu bilang gini, oh alah, pantes pantes baik rating toko rusak. Lah kok iso? Kan ada yang tanya itu, kok iso? Lah wong yang dispilkan itu nggak sama dengan aslinya. Nah batinku, ya jelas beda, wong iki sampel itu sing gawe bojoku. Ya, tapi nanti yang dikirim pakainya produknya, tokonya orang lain ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Akun sellernya sempat nonton live saya sampai ngomen kayak gitu. Dan lucunya lagi, antara sampel yang istriku buat buket ya, yang istriku buat, yang saya jadikan sampel untuk lab, sama yang aslinya di toko orang tersebut, itu lebih bagus dan lebih besar ukurannya yang istriku buat ya. Jadi kalau ukuran bunganya itu di toko orang lain 2 cm, tapi kalau di istri saya bikinnya buket, ukuran bunganya yang 4 cm teman-teman. Kayak gitu. Itu cerita lucunya ya, nggak tahu ya, dibilang cerita lucu ya, cerita konyol ya iya, cerita bodoh ya iya, tapi ya nggak masalah, no problem, yang penting saya dapat uang kayak gitu. Nah itu contoh simpelnya kayak itu. Jadi saya itu memanfaatkan jualan angkringan ini ya, mencari melebarkan sayap untuk mencari relasi ya, mencari koneksi, mencari teman baru, kawan baru. Untuk apa? Untuk melebarkan sayap potensi saya yang saya punya. Jadi nantinya itu kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa saling kerjasama ya. Saya malah mikirnya ini, saya sekarang itu jualan angkringan ya wes, angkringan itu cuma buat tempat kumpul, bukan sekedar kumpul ya, bukan sekedar kumpul saja ya. Saya malah sekarang mikirnya angkringan itu sebagai titik kumpul untuk teman-teman yang mau belajar. Belajar apa? Yoiku ya, mencari peluang yang bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kalau angkringan rame apa sepi, yos bodo amat, yang penting tak nikmati ya. Udah ketemu teman-teman, ngobrol, diskusi ya. Yang pastinya kan kalau ngobrol, kalau udah punya istri, punya anak ya pastinya caranya beli duit ya gitu kan. Gimana caranya biar jadi uang. Nah itu yang saya yang saya terapkan sampai sekarang. Kenapa 13 tahun itu masih usaha angkringan. Cuma 2 kunci teman-teman. Satu ya, kita selalu update mengikuti apa yang masih ngetren ngehit di dalam dunia berangkringan. Yang kedua itu carilah relasi sebanyak mungkin. Jadikan tempat usaha angkringanmu itu untuk mencari peluang untuk mengembangkan diri ya. Jadikan tempat angkringanmu sebagai titik kumpul untuk mencari peluang untuk melebarkan sayapmu ya, entah itu dari segi pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Semampunya kita saja, kita mampunya apa, bisanya apa, manfaatkan ya, seperti itu. 2026 kalau kita hanya mengandalkan satu usaha, satu gajian, satu pekerjaan, itu tidak cukup teman-teman ya. Itu tidak cukup. Itu yang sudah saya rasakan. Saya selalu update ya. Angkringan masih sepi, ya wes aku pindah liane opo meneh. Tapi angkringan ini masih buka ya. Angkringan ini masih buka. Saya cari info apa yang masih ramai di angkringan. Dengan apa? Dengan cara mereka pada datang ke sini. Bukannya saya ke rumah-rumah teman-teman juga. Ya, sebab apa?
sini itu tempat titik kumpul, ya, tempat titik kumpul. Pokoknya kalau angkringan hari ini masih sepi, saya coba jualan ini yang lain, batik contoh. Batik udah nggak musim, pindah buket. Buket udah nggak musim, pindah lagi apa? Ya, kalau kayak gitu teman-teman bisa mencari peluang, pandai mencari peluang, itu insya Allah tidak bakal kelaparan. Seperti itu teman-teman. Yang penting wani teman-teman ya, jangan pernah takut, jangan pernah merasa kita itu nggak bisa. Lawang belum mencoba kok belum bisa. Ya jangan pernah seperti itu. Selagi ada peluang tabrak, gas. Pengalaman yang paling berharga, itu pengalaman yang sudah pernah kita coba, ya. Bukan berdasarkan jari ini, jari kai gagal, jari kai itu sepi, jari kai kurang rame. Kita belum mencoba teman-teman, rezeki itu ada yang ngatur. Kita itu disuruh untuk berdoa, berusaha, ya kayak gitu. Sudah mencoba gagal, dicoba lagi. Gagal lagi, cari produk lain. Gagal lagi, cari lagi produk lain sampai kamu sukses. Ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Pernah dengar kata-kata itu kan, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Tanamlah sebanyak mungkin tanaman kita sejak dini agar apa kelak entah itu kapan kita akan memanennya ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang yang saya ceritakan, bagikan di video kali ini di 13 tahun. Caranya gimana biar tetap masih eksis buka usaha angkringan itu seperti itu teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya dan juga yang lainnya ya, udah usaha angkringan sampai 7 tahun, 8 tahun itu sekarang sudah pada tutup. Itu banyak banget teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu nggak update ya, mereka itu nggak update dan tidak pandai mencari peluang ya. Tapi kalau kita itu selalu update, kita pandai mencari peluang, insya Allah angkringan bisa tetap jalan dan kita masih tetap bisa melebarkan sayap kita dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki ya, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di follow, di komen, di like. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.